Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas proyek ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan ini dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknik pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Yang selanjutnya itu cakupan produk, yaitu TOAS atau Talking Order Application for Sales, yaitu perangkat lunak untuk manajemen penerimaan order dari konsumen berupa pembelian skala kecil atau eceran yang digunakan sales perusahaan. Program ini dirancang dalam bahasa pemrograman Java. Dalam pemrograman meliputi koneksivitas internet dan sistem informasi terdistribusi yang berakar dan diolah oleh server pusat. Selanjutnya ada definisi, akronim, dan singkatan. Di sini ada TOR, yaitu Term of Reference, yaitu yang artinya dokumen yang berisi gambaran umum mengenai perangkat lunak yang diminta. Selanjutnya itu SDP, yaitu Software Development Plan. Yang selanjutnya RPPL, yaitu rancangan pengembangan perangkat lunak, dokumen yang berisi rancangan pengembangan perangkat lunak dalam suatu proyek yang mencakup gambaran umum proyek, gambaran manajerial proyek, dan gambaran teknik proyek. Kemudian SRS, yaitu Software Requirement Specification. Selanjutnya itu ada SKPL, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan user. Selanjutnya itu ada RPL, yaitu rekayasa perangkat lunak, kegiatan pengembangan perangkat lunak. Yaitu yang selanjutnya IAA, Institute of Electrical and Electronic. EINIR, yaitu standar internasional untuk pengembangan dan rancangan produk. Selanjutnya ada ANC, yaitu American Standard Institute, yang artinya lembaga standarisasi Amerika. Kemudian ada pada tabel 2 ini terdapat daftar istilah. Yang pertama itu ada konsumen, yaitu setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya itu ada sales, yaitu seorang penjual, di mana biasanya penilaian seseorang sales ini diukur dari volume penjualan yang sudah dicapai. Selanjutnya Java, yaitu Java itu adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Selanjutnya kita masuk di bagian referensi. Dokumen ini merujuk pada hasil wawancara dari observasi pada pemilik tentang informasi yang berkaitan dengan berbagai kebutuhan yang mencakup data secara umum, diperlakukannya, dan penulisan dokumen berdasarkan pada yang pertama itu IAA STD 830 sampai 1993. IAA ini rekomend Practice for Software Requirement Specification. Yang kedua, panduan pengguna dan pengisian spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yaitu jurusan Teknik Informatika, Institut Teknologi Bandung tahun 2000.
Yang ketiga, Pressman RS Software Engineering Practitioner Approach for Education MC Graw Hill 1997. Selanjutnya ada tinjauan atau tinjauan bagian dokumen berikutnya. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian utama ini berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini. Lingkup masalah diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi, dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang dikembangkan, meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Silmi Nursaskiawati. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya Faudila. Jadi di sini saya akan melanjutkan pada bagian 2, yaitu deskripsi umum. 2.1 terdapat deskripsi produk. TOAS adalah perangkat lunak untuk manajemen penerimaan order dari konsumen berupa pembelian skala kecil atau eceran yang digunakan sales perusahaan. Penerimaan order dikembangkan dengan metode pemrograman prosedural. TOAS akan menyimpan semua data inputan sales berupa data permintaan order yang akan langsung masuk ke database pusat dan siap diproses oleh server sebagai operator. Perangkat lunak ini dapat dijalankan pada lingkup sistem operasi perangkat. Sistem operasi perangkat lunak ini hanya dapat diakses oleh pengguna menggunakan username dan password yang telah terlebih dahulu terdaftar. Di bawah ini ada gambar hubungan antar subsistem pada TOAS adalah sebagai berikut. Di sini terdapat TOAS sebagai user interface. Di sini TOAS bisa berperan sebagai list produk, order produk, dan tracking order. Dan di bawah TOAS user interface terdapat TOAS admin server. Selanjutnya fungsi produk. Sebagai front office, penjualan yang dilaksanakan oleh pengguna lapangan atau sales yang terkoordinasi dengan back office atau server. Program akan terintegrasi melalui sistem informasi produk berupa data yang terupdate secara real time dan diatur oleh pihak back office. Selanjutnya ada karakteristik user. Pengguna perangkat lunak ini adalah seorang sales yang menggunakan smartphone di lingkungan kerjanya. Perangkat lunak ini hanya dibuat dan digunakan oleh sales dengan otoritas untuk menginputkan pesanan pada perangkat lunak ini. Pengguna perangkat lunak ini adalah seorang sales yang menggunakan smartphone di lingkungan kerjanya. Perangkat lunak ini hanya dibuat dan digunakan oleh sales dengan otoritas untuk menginputkan pesanan pada perangkat lunak ini. Di bawah ini ada tabel karakteristik pengguna. Di sini terdapat kategori pengguna dan aktivitas. Kategori pengguna ada sales dan back office atau admin. Sales melakukan input pemesanan barang dan back office atau admin melakukan rekapitulasi kegiatan sales. Selanjutnya ada batasan-batasan umum. Program ini hanya dipakai oleh sales. Kita tekankan pada pemakaian karena hanya order, cek barang, dan melihat status pengiriman. Dalam program ini terdapat beberapa batasan yang harus dipatuhi, misalnya aplikasi harus terhubung dengan internet, front office hanya dapat melihat dan mengorder, aplikasi hanya dapat digunakan pada platform Android, dan yang terakhir aplikasi hanya bisa dibuka atau dipakai oleh akun yang telah terdaftar. Selanjutnya ada asumsi dan ketergantungan. Deskripsi asumsi dan ketergantungan. Yang pertama asumsi, yaitu admin memiliki otoritas secara penuh dalam pengolahan data order dan data barang. Yang kedua, aplikasi ini dibuat untuk memenuhi kekurangan sales yang hanya bisa mengorder barang dengan jumlah besar. Yang ketiga, aplikasi ini bukan sistem utama seperti back office pada umumnya.
yang dapat mengatur data-data order dan barang di gudang. Yang keempat yaitu aplikasi yang dapat dikategorikan sebagai mobile store yang dioperasikan kapan dan dimanapun. Ketergantungan. Yang pertama, sistem informasi hanya dapat diakses secara real-time jika terdapat koneksi internet. Kedua, aplikasi hanya dapat dipakai dengan device yang memiliki sistem operasi Android. Yang ketiga, sales harus terdaftar di dalam database semua akses program. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri Rahayu. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan dari Silmi. Yang ketiga, persyaratan umum. 3.1 yaitu kebutuhan interface eksternal. 3.1.1 yaitu user interface. Sales sebagai user dapat mengoperasikan aplikasi TOAS dengan bantuan perangkat smartphone. 3.1.2 antarmuka perangkat lunak. Aplikasi dapat diakses jika terhubung dengan internet dan memiliki OS Android. 3.1.3 antarmuka komunikasi. Yang pertama, modem Wi-Fi sebagai media layanan jaringan untuk berbagi atau share koneksi internet dengan perangkat lain yang support dengan koneksi wireless. Yang kedua, server jaringan atau DHCP server untuk mengatur IP address pada pengguna. Yang selanjutnya 3.2 kebutuhan fungsional. 3.21 aliran informasi. Adapun gambar konteks diagram. TOAS memungkinkan sales untuk melihat informasi data barang yang tersedia. Sales hanya bisa mengorder sebagai data order ke back office dan mendapatkan laporan invoice dari order. Di sini back office bertugas untuk mengupdate data barang dan memberikan data invoice pada TOAS agar sales dapat mengakses informasi data yang ada pada TOAS. Order dari sales akan masuk sebagai laporan order pada back office. Selanjutnya 3.2.1.1 yaitu DVD 1. Adapun gambar DVD 1. Selanjutnya 3.2.2 deskripsi proses. 3.2.2.1 proses 1 PEC 1.1 yaitu membuat invoice, back office membuat invoice untuk sales, masukkan data yaitu data invoice, keluaran yaitu informasi invoice, algoritma yaitu if data invoice tidak sama dengan 0, then invoice process, else invoice unprocess. Yang selanjutnya 3.2.2.2 yaitu proses 2 PIC 1.2 membuat order, sales membuat order untuk back office, masukkan data order, keluaran yaitu informasi order, algoritma tidak ada. Selanjutnya 3.2.2.3 proses 3 yaitu PIC yaitu 1.3 mendapatkan data barang. Sales mendapatkan data barang dari back office. Masukkan yaitu info barang, keluaran informasi data barang, algoritma yaitu if into barang tidak sama dengan 0, get, then get informasi data barang, else unget informasi data barang. Selanjutnya 3.2.2.4 atau proses 4. PSPIC 1.4 memproses order, back office mendapatkan order dari sales, masukkan yaitu info order, keluaran yaitu laporan order, algoritma yaitu if info order tidak sama dengan 0, then order process, else order and unprocess. Selanjutnya proses yang kelima, yaitu PSPIC 1.5 update data barang. Back office mengupdate data barang untuk sales. Masukkan yaitu data barang, keluaran yaitu informasi data barang, algoritma yaitu if data barang tidak sama dengan 0, then updating data barang, else unupdating data barang. Selanjutnya 3.2.3 yaitu deskripsi data. 3.2.3.1 yaitu kamus data. Terdiri dari komponen dan keterangan. Jadi komponen yang pertama yaitu nama,
keterangan data order alias keterangan data underscore order, deskripsi yaitu ID pesan 01 sampai 9, nama pemesanan yaitu A sampai Z, alamat pemesanan yaitu A sampai Z, tanggal pesan yaitu 0 sampai 9, telepon yaitu 0 sampai 9, jumlah barang 0 sampai 9, nama barang A sampai Z, status pengiriman yaitu A sampai Z. Penggunaan yaitu data yang digunakan untuk menginputkan order barang, sedangkan informasi tambahan atau format yaitu alphanumerik. Yang kedua yaitu nama data invoice alias data invoice. Deskripsi tidak ada. Penggunaan data yang digunakan untuk melaporkan order barang. Yang selanjutnya informasi tambahan atau format alphanumerik. Yang ketiga yaitu nama data barang alias data barang. Deskripsi bit 0 sampai 9, name A sampai Z, price 0 sampai 9, stock 0 sampai 9, description A sampai Z. Penggunaan data yang digunakan untuk memberikan informasi tentang data barang. Selanjutnya informasi tambahan atau format itu alphanumerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afin Savitri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Fitri Rahayu. Yang selanjutnya yaitu pemodelan data. Aplikasi pengolah beberapa data yang terintegrasi secara langsung dengan server. Data tersebut adalah data barang, status barang, pemesanan. Secara tidak langsung, data diproses oleh server yang akan diupdate secara real time ke front office. Selama front office terhubung secara langsung dengan network atau internet yang memungkinkan jaringan data pada program untuk mengupdate status yang ada pada database. Adapun diagramnya yaitu seperti ini. Lanjut. Selanjutnya deskripsi kebutuhan non-fungsional performansi. Di sini ada tabel kebutuhan performansi. Yang pertama SKPL TOAS EVO 001. Kebutuhannya itu availability. Tuntutan kebutuhan internet connection secara real time untuk melihat informasi data barang. Selanjutnya ada SKPL TOAS EVO 002. Kebutuhan reliability, tuntutan kebutuhan tidak pernah gagal. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 003, kebutuhan ergonomi, tuntutan kebutuhan mudah digunakan. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 004, kebutuhan memori, tuntutan kebutuhan menyimpan database MySQL. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 005, kebutuhan response time, tuntutan kebutuhan internet connection secara real time untuk melihat informasi data barang terupdate. Selanjutnya keamanan. Tabel atribut sistem perangkat lunak. Pertama SKPL TOAS EVO 006, kebutuhan error handling. Tuntutan kebutuhan terdapat pemberitahuan apabila pengisian tidak sesuai dengan sistem. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 007, kebutuhannya itu keamanan. Tuntutan kebutuhan hanya dapat digunakan dengan akun yang telah terdaftar. Selanjutnya yaitu kebutuhan lain. Tabel kebutuhan lain. SKPL TOAS EVO 008, kebutuhan tampilan aplikasi. Tuntutan kebutuhan memberikan gambaran umum kegunaan sistem. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 009, kebutuhan format menu. Tuntutan kebutuhan deskripsi umum menggunakan button pada sistem. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 0010, kebutuhan warna aplikasi, tuntutan kebutuhan bervariasi.
Yang terakhir SKPL TOAS EVO 0011, kebutuhan jenis bond, tuntutan kebutuhan formal. Selanjutnya atribut kualitas perangkat lunak. Kehandalan. Program ini memiliki kelebihan dalam hal membantu pembukuan yang dimiliki perusahaan. Karena pada dasarnya, perusahaan memiliki pembukuan yang cukup kompleks yang mayoritas order dalam skala besar. Maka dari itu dibuatkan program ini untuk menangani permintaan pelanggan dalam jumlah kecil. Selanjutnya, keremawatan atau maintainability. Program yang kami buat memiliki basis V1 yang telah didebug dan troubleshooting secara berkala ketika proses pembuatan program. Program tersebut juga merupakan program yang hanya digunakan pada proses yang tidak dinamis. Jadi, maintain pada program tidak begitu perlukan. Hanya saja jika mengalami beberapa bug, maka ada layanan yang dapat secara langsung dihubungkan ke operator. Selanjutnya itu batasan perancangan. Program ini digunakan untuk memberikan pelayanan pada sales yang memiliki fungsi utama untuk pemesanan secara real-time bagi para konsumen. Program ini juga dikhususkan untuk membatasi gerak sales agar tidak terjadi kecurangan dalam proses pemesanan yang mungkin dilakukan pihak sales akan mengurangkan kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan ataupun dari pihak pembeli. Jadi, tidak ada program khusus lainnya yang tidak diperlukan. Yang terakhir yaitu matriks keterunutan. Tabel matriks keterunutan. Yang pertama SKPL TOAS EVO 0012, nama proses membuat invoice. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 0013, nama proses membuat order. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 0014, nama proses mendapatkan data barang. Selanjutnya SKPL TOAS EVO 0015, nama proses memproses order. Yang terakhir SKPL TOAS EVO 0016, nama proses update data barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.